Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir di channel Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap informasi yang Ibu bagikan. Pada video kali ini, Ibu ingin mengajak kamu jalan-jalan ke portal SNPMB. Jadi sebelum kita jalan-jalan ke perguruan tinggi negeri, kita jalan-jalan dulu ke sebuah portal resmi yang memberikan informasi yang banyak tentang perguruan tinggi negeri dan jalur seleksinya. Oke, jangan lama-lama. Kita ketik saja di Google snpmb.bp3kemendikbud.go.id. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pilih portal SNPMB. Wow, ternyata belum buka. Kita balik lagi ke sini, pilih yang atas ya. Nah, ini tampilan beranda portal resmi SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, di berandanya kita udah lihat ya teks yang berjalan, yaitu tentang pengumuman kuota sekolah. Tanggal 28 Desember kemarin sih pengumumannya. Nah, teman-teman yang penasaran dengan pengumuman kuota sekolahnya atau sekolah temannya atau sekolah siapa gitu ya, bisa dikepoin di sini. Oke, kita lihat dulu ya satu-satu menu yang ada di portal SNPMB. Ini berandanya tadi, yang kedua, yang ini portal SNPMB, yang ini untuk mendaftar atau untuk mendaftar akun sekolah dan akun siswa di sini. Kita balik lagi. Nah, ini tentang SNBP dulu ya. Di menu SNBP apa saja? Ada submenunya. Yang pertama tentang informasi umum. Informasi umum tentang SNBP, bahwa SNBP ini merupakan salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan nilai rapot. Tujuannya memberikan kesempatan siswa SMA, SMK, dan MA yang berprestasi unggul untuk menempuh pendidikan di PTN. Nah, PTN sendiri merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, Vokasi, atau PTKIN. Nah, kemudian juga memberikan peluang kepada PTN mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. Nah, ini tujuan umumnya dari SNBP. Selanjutnya, ketentuan umum. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Kesimpulannya adalah ketentuan umumnya SNBP ini menggunakan nilai rapot. Rapot yang digunakan dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian juga sekolah wajib mengisi nama-nama siswa yang eligible. Jadi sekolah diberikan keleluasaan menentukan siswa eligible. Kemudian nama-namanya, datanya diisi dengan lengkap dan benar di PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Kemudian juga setelah membuat akun SNPMB, mengisi PDSS, dilanjutkan dengan siswanya juga membuat akun di portal SNBP, registrasi akun sekolah dan akun siswa. Oke, siswa yang berhak mengikuti SNBP yaitu tadi yang eligible. Kemudian pada siswa semuanya nih yang eligible, nanti ketika memilih prodi dan PTN-nya jangan lupa membaca informasi persyaratan program studi pada halaman PTN yang dituju. Misalnya pengen PTN-nya UNJ memilih program studi olahraga. Nah, apa syarat dan ketentuan dari PTN-nya? Baca langsung.
Nah, ini mungkin informasi yang sangat membahagiakan ya bagi kamu. SNBP 2024. Kalau lulus, kamu nggak bisa lagi ikut SNBT kalau lulus. Kemudian juga SNBP 2023, berarti sekarang yang sedang kuliah. Kemudian juga yang ikut SNMPTN 2022. Intinya yang udah kuliah di PTN tidak bisa lagi ikut SNBT. Nah, berkurang deh saingannya ya. Kalau tahun sebelumnya, kalau udah lulus SNBP, nggak bisa ikut SNBT, tapi masih bisa ikut jalur mandiri. Kalau tahun ini semuanya jalur ditutup. Jadi, pertimbangkanlah dengan matang pilihan PTN dan prodinya. Karena kalau keterima, kamu udah nggak bisa lagi ke mana-mana, kecuali ke swasta ya, beda. Nah, persyaratan sekolah. Kalau sekolah akreditasinya A, diberikan kuota 40% siswa terbaik di sekolah, kalau B 25%, kalau C 5% di sekolah. Mengisi PDSS dan data siswa di mana yang diisikan hanya siswa eligible sesuai dengan ketentuan. Mungkin sebagian besar sekolah di Indonesia udah mengumumkan siswa yang eligible ya. Syarat peserta didik yang eligible merupakan siswa kelas 12 2024. Jadi 2023 udah nggak ada lagi SNBP. Nah, buat kamu-kamu juga nih yang sekarang kelas 12, SNBP itu hanya sekali seumur hidup. Jadi please manfaatkan kesempatan ini dengan baik. WNI memiliki NIK. Jadi Bu, gimana kalau saya nggak punya KTP? Nggak perlu KTP, yang perlu adalah NIK. NIK itu ada di KK. Kemudian juga kamu harus aktif di Dapodik ya. Nanti dicek lagi, nanti di deskripsi Ibu tampilkan link untuk mengecek apakah kamu aktif apa enggak di Dapodik. Kemudian data Dapodik dengan data di Dukcapil itu harus sama. Makanya ada NIK. Jadi NIK dengan NISN itu datanya sama. Ini adalah tugas sekolah. Ini buat yang ngambil Progestudi Seni dan Olahraga. Lihat lagi nanti portofolionya. Kalau kira-kira berat, ya udah nggak usah ngambil jurusan itu. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai, tidak mengganggu pelajaran studi, gitu. Otomatis ya harus sehat. Memiliki prestasi akademik yang ditentukan oleh PTN masing-masing. Oke, untuk ketentuan pemeringkatan itu rata semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai semester 5. Kalau misalnya pengumuman eligible itu hanya diumumkan nama siswa kemudian rata nilai, kamu nanti bisa ngecek langsung sama gurunya kira-kira nilai apa saja yang udah dimasukkan. Kan khawatir ya, karena biasanya guru itu ngambil nilai di leger bukan. Sementara siswa bisa melihat lagi nilai yang di leger itu apakah sama dengan nilai yang di rapor. Kalau ada yang tidak sama nanti bisa ngobrol lagi dengan gurunya. Oke, semester 1 semester 5, kemudian pengisian data PDSS ini oleh sekolah udah pro lah ya, karena setiap tahun gurunya ngerjain ini. Nah, kemudian pendaftaran. Jadi siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran melalui portal SNPMB menggunakan akun siswa. Nanti milih tuh akun sekolah akun siswa. Kemudian baca lagi ketentuan SNBP untuk memilih program studi, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTN 7. Jangan lupa siswa pendaftar wajib mencetak kartu peserta SNBP sebagai bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024. Jangan sampai lupa ya, kartunya diunduh, disimpan. Paling aman tuh simpannya di email. Jadi kalau HP-nya hilang, kamu masih bisa buka emailnya.
buat apa ini kartu peserta ini? Untuk mendaftar ulang kalau keterima. Kalau misalnya nanti nggak ada kartu pesertanya, kamu bingung sendiri ketika keterima. Nanti ketika daftar ulang bingung, syaratnya masih kurang. Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima. Jadi kalau udah keterima, daftar ulangnya ke PTN-nya masing-masing, bukan ke sekolah ya. Misal keterimanya di USK, Universitas Syakwala, ya udah terbang ke Aceh sana untuk daftar ulang. Jangan lupa siap-siapkan semua amunisi untuk daftar ulang ya. Ini kalau memilih jurusan ini 1-11, seni, olahraga, teater, fotografi, film, musik, itu semuanya harus ada portofolionya. Oke, pilihan program studi. Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih prodi di PTN, akademik, yang sarjana, boleh yang vokasi. Vokasi itu D3, D4, boleh yang PTKIN, itu yang UIN, IAIN, STKIN tuh ya. Ini nama PTKIN. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kemudian boleh memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Dengan ketentuan, kalau memilih 2 program studi, salah satu PTN-nya adalah berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah. Kalau memilih 1 program studi, bebas di mana aja. Misalnya sekolahnya di Jawa Barat, mau milihnya ke Jawa Tengah, boleh. Jadi gini, sebenarnya bukan nggak boleh dilarang gitu, nggak. Sebenarnya nggak boleh ini udah diatur by system. Nanti ketika kamu memilih prodi di SNBP, kamu klik, misalnya kamu sekolahnya di Jawa Barat, kamu pilih biologi UGM, udah dong, pilihan pertama biologi UGM, klik. Kemudian untuk pilihan kedua nanti, kamu di akun SNBP kamu itu nggak akan keluar lagi PTN-PTN yang ada di luar Jawa Barat. Jadi tinggal nanti PTN yang di Jawa Barat. Itu by system ya. Jadi makanya dari jauh-jauh hari sebelum mendaftar kamu harus mempersiapkan diri nih. Di mana PTN kedua yang akan kamu pilih. Tapi kalau dua-duanya di Jawa Barat, misalnya pilihan pertamanya di IPB, pilihan keduanya di IPB, boleh. Atau pilihan pertamanya di IPB, pilihan keduanya di UGM, boleh. Atau pilihan pertamanya di UGM, pilihan keduanya di IPB, boleh. Nah, jangan lupa ya, nanti sebelum memilih PTN, kalian harus melihat daya tampung SNBP. Misalnya daya tampungnya berapa? Ada 30 orang. Kemudian kalian juga bisa melihat sebagai gambaran ya. Biasanya tuh 2 tahun sebelumnya ada tuh. Ini 2024, 2023 itu nanti ada jumlah pelamarnya misalnya IPB ya, kimia IPB, jumlah pelamarnya 10.000. Yang lulus 30 orang. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu jadi bahan pertimbangan kalian. Ada ada prodi-prodi tertentu yang kotaknya di SNBP-nya sedikit, ada yang lumayan, ada yang banyak. Jadi nanti dipertimbangkan lagi ya. Intinya, ketika kamu mendaftar SNBP nanti, jangan buru-buru langsung difinalisasi, jangan juga nunggu akhir-akhir, karena biasa di akhir-akhir itu servernya itu pada down, jadi kamu nggak bisa mengakses lagi. Tunggu instruksi sekolah. Intinya kalau misalnya sekolahnya bilang buka dulu akun SNBP-nya, cari tahu dulu informasinya. Nah, kemudian kalian udah cari, udah riset segala macam, udah. Kemudian mau finalisasi, boleh nih, udah mulai boleh finalisasi satu-satu. Biasanya nanti di grup itu agak rada-rada rame. Coba list siswa yang sudah finalisasi. List nama, kelas, program studi, PTN gitu ya. Itu agak rame. Kemudian prinsip dan tahap seleksi. Yang dilihat itu bukan hanya nilai rapor saja ya nak. Nilai rapor kamu 90 berbeda poinnya dengan sekolah yang lain
dengan nilai raport 90 juga. Makanya dibutuhkan kamu pertimbangkan juga peringkat paralel. Karena selain nilai raport dihitung juga rekam jejak kinerja sekolah. Nah, memperhitungkan lintas jurusan. Kalau bisa ya, jangan lintas jurusan. Kalau kamu MIPA, milih prodi-prodi rumpun saintek. Kalau kamu IPS, pilihlah prodi-prodi rumpun sosum ya. Tapi kalau kamu pengen lintas jurusan juga, ya pertimbangkan lagi, kemudian lihat lagi mata pelajaran kurikulumnya. Nah, siswa mendaftar diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi pertama. Kalau kamu pengen prodinya yang pengen banget yang mana, nanti pilih di pilihan pertama. Karena ada beberapa kampus seperti IPB, dia itu ngomong dengan jelas ketika sosialisasi itu ya. Kalau mau kuliah di IPB, jangan letakkan IPB di pilihan kedua, karena dia nggak akan diikut seleksi, nggak akan diikut sebagai peserta seleksi nanti. Jadi walaupun kamu urutannya tingkat paralel pertama di sekolah, kemudian milih IPB di pilihan pertama, di kedua itu nggak akan diikut seleksi. Kecuali memilih IPB, pilihan pertamanya IPB, pilihan keduanya IPB, itu boleh ya. Jadi pilihan pertamanya IPB itu diseleksi, diadu dulu nilainya. Misalnya gagal di pilihan pertama, pilihan kedua itu masih diadu lagi nilainya. Jadi kemungkinan bisa lulus di pilihan kedua. Kemudian jika tidak lulus seleksi pada pilihan studi pertama, maka diberikan studi pada disekolahkan seleksi pada pilihan kedua. Tapi hati-hati juga ya, pilihan kedua nggak akan lulus ini gitu ya. Ternyata lulus dan nggak sesuai dengan passion, bakat, minat, akhirnya ya udah kamunya yang rugi, selamanya kamu nggak bisa ikut PTN lagi. Nah, penerimaan di perguruan tinggi negeri lulus satuan pendidikan di SMA. Nah, jadi pengumuman SNBP itu nanti 26 Maret ya kalau nggak salah. Dan biasanya ketika pengumuman SNBP itu, kalian itu yang kelas 12 ya, belum ada pengumuman kelulusan di sekolah. Jadi kamu menyandang dua status nih. Yang pertama calon mahasiswa, yang kedua masih siswa. Tapi jangan kamu punya mindsetnya seperti ini. Semester 6 nggak perlu belajar ini. Orang nilainya udah nggak kepake lagi buat SNBP. Nggak seperti itu. Kamu masih ada ini nih, tanggung jawab di sekolah. Percuma kamu lulus SNBP tapi di sekolahnya nggak lulus, sama aja. Berarti kamu nanti gagal. Ya, intinya sekolah juga harus prioritas, SNBP juga harus diutamakan. Dua-duanya harus kamu jalankan. Kemudian ketika pengumuman lulus nih 26 Maret, pengumuman kamu diterima, selamat, kamu diterima sebagai salah satu gitu ya, sesuai dengan pilihan kamu lah nanti. Kamu nanti verifikasi data ke PTN masing-masing. Jangan lupa ya, ini agak rada-rada nih ya ketika verifikasi data. Ketika kamu lulus SNBP, lapor dulu ke sekolah. Kemudian nanti tunggu instruksi sekolah untuk verifikasi nilai. Biasanya kita cek lagi tuh nilai di PDSS dengan nilai raport. Jangan sampai ada yang keliru sebelum verifikasi. Karena itu nanti dianggap melakukan kecurangan dan bisa saja kamu udah lulus SNBP dibatalkan ketika verifikasinya nggak bener, nggak lolos verifikasinya. Jadi jangan sok tahu sendiri, udah keterima SNBP nggak lapor ke sekolah, akhirnya verifikasi sendiri gitu ya, ngurus-ngurus sendiri. Enggak, tetap harus tunggu instruksi dari sekolah. Kamu kan masih siswa di sekolah. Nah ingat nih, kalau kamu diketahuan, maksudnya kalau kamu terbukti melakukan kecurangan nih, misalnya nilai di raport kamu 70, tiba-tiba di PDSS kenapa bisa jadi 90 kan? Bisa dianggap curang itu dan terbukti nih. Ya udah, dibatalkan deh.
kelulusan kamu. Gimana coba rasanya? Orang tuanya udah bikin story, teman-teman kamu udah bikin story bahwa kamu keterima di PTN ini, ternyata kamu nggak jadi kuliah. Coba bayangin, makanya hati-hati ya. Nah, buat yang buat pelamar KIP kuliah, maaf ya. Buat pelamar KIP kuliah, kamu nanti daftarnya di sini nih, ada linknya ini ya. Langsung kita coba apa? Ini untuk KIP kuliah. Agak lama nih, agak lama. Nah, seperti ini. Ini informasi apa yang ada di KIP kuliah. Yang pastinya dari awal, kalau kamu mau kuliah dengan beasiswa KIP kuliah, pastikan nama kamu sudah terdaftar di DTKS atau P3KE desil 1-3, karena itu adalah siswa prioritas. Kalau nama kamu nggak ada di DTKS, P3KE, kamu bisa menggunakan surat keterangan kurang mampu, tapi itu nggak terlalu kuat karena semua orang sekarang tinggal ke desa bisa membuat surat keterangan kurang mampu. Nah, pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang keterima KIP kuliah di PTN itu yang namanya ada di DTKS atau P3KE. Kalau cuma modal surat keterangan kurang mampu itu nggak dapat karena kota KIP kuliah dengan jumlah pelamar itu nggak imbang. Jadi dari kampusnya mereka membuat prioritas untuk yang siswa yang ada di DTKS dan P3KE. Udah jelas ya? Beasiswanya dari kampus loh ya, bukan dari sekolah. Karena ada pengalaman orang tua yang nanya ke sekolah beasiswanya. Oke, apa lagi nih? Informasi umum udah, kota sekolah. Nah, di sini semua orang bisa mengakses kota sekolah ini ya. Tinggal pilih provinsi sama kabupaten. Kamu kepoin sekolah yang ada di Jambi, boleh. Lampung, boleh. Kita kepoin sekolah yang ada di Jawa Barat dulu. Kemudian kabupatennya bebas nih. Nah, sekolah di Kabupaten Bogor kita coba dulu ya. Inilah nama-nama sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, berikut akreditasinya ya. Ini kamu bisa lihat deh. Akreditasinya BA. Ada sekolah yang akreditasinya sudah kadaluarsa. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan juga ya buat PPDB nanti ketika memilih sekolah. Lihat akreditasi sekolahnya di sini ya. Nih, kita simpan saja kali ya videonya buat nanti. Ada yang akreditasinya sih, ada sertifikatnya kadaluarsa. Ada yang tidak terakreditasi malah nih di sekolahnya ya. Oke, nih sekolah kita tercinta SMA 1 Jonggol. Iya, ini detail sekolahnya. SMA 1 Jonggol, akreditasinya A. Waduh, udah mau kadaluarsa juga nih, bulan 9 nanti. Kotanya 40%, 101 orang MIPA, 88 orang PS. Ini ya eligible-nya. Nah, ini tinggal scroll aja ke bawah, sekolah apa. Oke, mau negeri swasta ada semua di sini ya. Nih, ada yang nggak ada nih akreditasi. Ada keterangannya, nama sekolahnya ada gitu ya. Oke, selanjutnya PTN SNBP. Belum ada informasi resminya, tapi kalau kamu nanti sering nonton YouTube ya, SNBP informasi tentang daya tampung SNBP 2024, berarti mereka menggunakan data yang sebelumnya, tapi biasanya tidak beda jauh ya. Oke, mana lagi? PTN SNBP udah.
Selanjutnya, nah, viewer monitoring pengisian PDSS juga belum. Oke, pengumuman ya otomatis belum ya. Nanti mudah-mudahan Ibu doakan yang menonton video ini nanti ketika pengumuman nama kamu ada sebagai siswa yang berhasil menaklukkan PTN dan prodi impian. Amin. Oke, sudah sekian untuk SNBP. Selanjutnya UTBK SNBT. Oh, ada jadwalnya. Kita lihat dulu jadwal. Jadwal ini bikin deh, ditulis, kemudian nanti ditempelkan di kamar kamu, di dekat cermin tuh yang sering kamu lewat. Nih, jangan sampai jadwal ini terlewati ya. Registrasi akun, kalau sekolah udah nih, urusan guru nih. Registrasi akun SNBP siswa 8 Januari sampai 15 Februari. Pengisian PDSS oleh, nanti langsung daftar SNBP pada tanggal 14 sampai 24 Februari. Nggak terlalu lama ya waktunya. Ini setelah pemilu udah langsung pendaftaran SNBP. Nah, pengumumannya 26 Maret. Nah, baca di sini nih, seluruh kegiatan pada hari yang telah ditentukan akan diakhiri pukul 15. Hati-hati ya. Misalnya kamu mau daftar SNBP di tanggal 28 Januari, masih ada nanti kan sampai tengah malam, jam 00 gitu ya. Enggak. Jadi 28 Februari ini sampai jam 15 sore. Kalau udah lewat, udah nggak bisa lagi diakses akunnya. Kemudian ini untuk UTBK. Berarti mulai buat akun sama ya. Ini registrasi akunnya sama nih. Untuk yang nggak termasuk siswa eligible mau ikut UTBK harus buat akun nih barengan yang SNBP. 8 Januari sampai 15 Januari ini sama barengan bikin akunnya. Kemudian nanti ini pengumumannya kan 26 Maret ya SNBP. Sementara pendaftaran UTBK SNBP-nya UTBK SNBT-nya 21 Maret. Berarti yang ikut SNBP tunggu pengumumannya ini dulu nih. Setelah 26 Maret baru bisa daftar UTBK. Ada waktu kok sampai 5 April ya. Nah, yang mengikuti gelombang 1 ini sampai 7 Mei. Gelombang 2 14 sampai 20 Mei. Pengumumannya 13 Juni 2024. Kemudian masa uji sertifikat UTBK 13 Juni. Oke ya. Untuk yang eligible ataupun yang enggak, yang mau kuliah di negeri, nanti kita bareng-bareng ya membuat akun siswa 8 Januari sampai 15 Februari. Terima kasih yang sudah nonton. Sehat selalu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua jalan kamu menuju impian kamu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.